Halo semuanya, selamat pagi. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Maulana. Nah, kemudian ada teman saya Muhammad Hafid Rahmadio. dan kemudian Muhammad Dafa Agraprana. Oke, nah pada kesempatan kali ini kami akan membuat video tutorial cara menginstalasi operating system Windows 7 di virtual machine VirtualBox. Oke, mari kita mulai videonya. Windows 7 memiliki latar belakang yaitu dari sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dan merupakan kelanjutan dari Windows Vista. Sistem operasi ini dirilis ke manufaktur pada tanggal 22 Juli 2009 dan dirilis secara resmi ke publik pada 22 Oktober 2009. Windows 7 dirancang untuk mengatasi berbagai kekurangan yang ada pada Windows Vista dengan fokus pada peningkatan performa, stabilitas, kompatibilitas perangkat keras, serta kemudahan penggunaan. Windows 7 menjadi sangat populer karena menawarkan pengalaman pengguna yang lebih halus dan responsif dibandingkan dahulunya. Sistem operasi ini mendukung teknologi multi-core prosesor dengan lebih baik, mempercepat waktu booting, serta meningkatkan dukungan untuk perangkat layar sentuh. Windows 7 memiliki beberapa edisi yang berbeda-beda. Yang pertama Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise, dan Ultimate. Fitur utama Windows 7 yaitu taskbar yang ditingkatkan memungkinkan pengguna menyematkan aplikasi favorit dan menampilkan thumbnail jendela aktif sehingga memudahkan navigasi. Lalu ada libraries, fitur pengelolaan file yang menggabungkan konten dari berbagai lokasi ke dalam satu tampilan virtual. Lalu ada Windows XP Mode, fitur virtualisasi yang memudahkan menjalankan aplikasi berbasis Windows XP secara langsung di Windows 7 khusus untuk edisi Professional, Enterprise, dan Ultimate. Lalu peningkatan pencarian. Sistem pencarian yang lebih cepat dan terintegrasi di menu Start dan Windows Explorer. Lalu ada Media Center dan Media Player, mendukung berbagai format media terbaru dengan fitur pemutaran yang lebih baik. Lalu keamanannya lebih baik. Ada Action Center, menyediakan notifikasi keamanan dan pemeliharaan sistem dalam satu tempat. Lalu BitLocker dan BitLocker to Go, enkripsi drive untuk melindungi data khusus edisi Enterprise dan Ultimate. Lalu yang terakhir ada Windows Defender, pelindungan anti-malware bawaan yang ini sangat berguna sekali untuk para pengguna. Lalu remote desktop yang ditingkatkan mendukung multimedia yang grafis yang lebih baik, mengakses komputer jarak jauh, dan yang terakhir fitur backup otomatis dan sistem pemulihan yang lebih mudah digunakan. Selanjutnya, alasan kami memilih Windows 7. Nah, yang pertama, karena Windows 7 itu dikenal memiliki performa yang stabil dan responsif. Apalagi kalau kita bandingin sama generasi-generasi sebelumnya itu udah bagus banget. Terus dia juga hemat sumber daya, jadi nggak makan banget RAM atau baterai gitu. Jadi cocok buat yang spek komputer yang agak rendah. Nah, karena itu juga kompatibilitasnya itu luas. Jadi kalau software yang lama gitu masih bisa dipakai di OS-nya. Windows 7 itu antarmuka sederhana, mudah digunakan tanpa banyak gangguan notifikasi atau update otomatis yang mengganggu. Jadi pengguna tuh bisa lebih fokus untuk melakukan produktivitas. Kemudian fitur keamanannya juga Windows 7 sangat memadai. Seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, Windows 7 dilengkapi fitur seperti BitLocker, Windows Defender, dan user account control yang sudah cukup baik untuk kebutuhan standar. Jadi apa sih itu VirtualBox? Jadi VirtualBox itu adalah perangkat lunak virtualisasi yang dikembangkan oleh Oracle.
Awalnya itu dibuat bukan sama Oracle tapi sama perusahaan Innotech. Habis itu diakuisisi sama Sun Microsystem dan lalu jadilah Oracle. Jadi VirtualBox ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan pada satu komputer fisik dengan memanfaatkan teknologi virtualisasi. Nah, VirtualBox ini sangat populer karena dia gratis sama open source. Jadi sangat membantu untuk melakukan pengujian, pengembangan, dan menjalankan aplikasi yang misal hanya kompatibel di OS tertentu. Nah, fitur-fitur utamanya VirtualBox yang pertama itu dukungan multiplatform. Jadi VirtualBox itu bukan cuma bisa diinstal di Windows, tapi dia juga bisa diinstal di Linux, di Mac OS, sama Solaris sebagai host. Yaitu mendukung berbagai OS seperti Windows versi berapa aja, Linux, dan Solaris dan lainnya. Terus VirtualBox juga memiliki fitur snapshot. Nah, fitur snapshot ini memungkinkan pengguna menyimpan kondisi VM pada titik tertentu. Jadi kalau ada error itu tinggal dibalikin aja ke snapshot yang sebelumnya. Terus VirtualBox ini juga bisa melakukan cloning. Jadi dia bisa langsung nge-clone aja ngopi virtual machine secara penuh, atau bisa dibuat jadi link clone. Jadi dia bisa hemat ruang penyimpanan. Terus virtual storage, jadi dia nyimpan storage-nya itu mendukung berbagai format disk seperti VDI, VMDK, dan VHD. Lalu di seamless mode, fitur ini mengintegrasikan aplikasi dari VM ke desktop host sehingga nampaknya itu kayak jalannya secara native. Jadi kenapa alasan kami memilih VirtualBox? Seperti yang tadi saya sudah sebutkan, karena dia itu gratis dan open source. Terus juga penggunaannya itu lumayan mudah, community-nya juga lumayan besar. Terus juga ya lumayan ringan dan efisien buat spek komputer yang agak rendah. Jadi VirtualBox ini bisa jalan dengan baik dan lancar. Oke, untuk mendownload VirtualBox kita search saja di Google VirtualBox, kemudian pilih link yang paling atas ini, terus klik download dan klik yang Windows host. Nah, kita tunggu saja downloadnya sampai selesai. Kita sudah selesai, kita klik saja 2 kali, kita next, terus kita accept, kita next lagi, terus kita pencet yes, dan ini next aja, terus kita klik install. Oke, ini kita tunggu saja proses penginstalannya sampai selesai. Nah, ini sedang on progress. Nah, ini sudah terinstall. Kita klik finish. Oke, di sini adalah menu utama dari VirtualBox. Nah, di sini berarti VirtualBox sudah berhasil terinstall di PC kita. Oke, sekarang kita akan download ISO Windows 7-nya. Kita search saja Windows 7 Ultimate English ISO ini, lalu kita klik yang paling atas di Internet Archive. Nah, ini kita download saja ISO-nya. Terus seperti biasa kita tunggu downloadnya sampai kelar. Oke, langkah selanjutnya kalau kita sudah selesai mendownload ISO untuk Windows 7 nya, kita langsung masuk saja ke VirtualBox, klik pilihan New, isi nama sesuai yang diinginkan. Untuk di sini berarti Windows 7. Pilih foldernya bebas mau pakai apa saja. Untuk saya sendiri saya akan pakai yang sudah saya bikin.
lalu ISO untuk Windows 7 yang sudah di-download tadi. Checklist untuk bagian ini, skip unattended installation, lalu klik saja next. Sesuaikan untuk memorinya dan CPU, cukupnya saja, lalu klik next, lalu klik next lagi, dan di finish. Lalu sekarang kita bisa setting ke sistem, lalu base memorinya kita naikkan. Apa ya? Kok gue lupa nih. Display ya? Video memory kah? Oh iya, video memory. Ntar gua double check lagi dah. Ini dia nelpon. Lah iya tuh. The virtual then automatically set or hitting start. There is 1 up to 128 megabytes. Now Sabar, ini gue mau lanjut lagi. Oke, setelah itu kita buka saja settingnya, pilih menu display, lalu naikkan video memory ke maksimal sampai 128 MB, lalu klik OK. Lalu kita bisa start saja. Oke, ini kita bisa, untuk setupnya kita bisa langsung klik next, lalu install. Klik ini, lalu next, pilih custom, klik, lalu next lagi. Sekarang kita tinggal tunggu saja sampai installing Windows selesai. Mungkin nanti di tengah-tengahnya Windows 7 ini akan ada restart beberapa kali. Itu nggak apa-apa, dibiarin aja. Nanti ini di mute gue, habis itu di fast forward ya. Ini buat bagian install Windows ini nih. Gak apa-apa, yang penting ada. Ini produk key-nya masukin gak ya? Aku coba. Kirimin file. cobain. Ntar ditanyain produk kita dari mana. Di Google ada banyak kok. GitHub kan itu kan, dari GitHub ada banyak kok. Oke, ini next. Next aja.
Oke nih, kalau ada error seperti ini, lebih baik untuk merestart VirtualBox-nya terlebih dahulu ya. Kita cancel aja, nanti dia akan restart lagi Windows-nya. A few moments later. Oke, nanti setelah selesai install akan terjadi restart untuk Windows 7-nya. Setelah itu bisa dibuka lagi saja dari VirtualBox di bagian start sini. Oke, sekarang kita bisa masukin saja username-nya, terserah apa saja. Untuk password juga terserah. Jika memiliki produk key bisa dimasukin saja, tapi kalau tidak punya bisa di skip. Lalu use recommended setting, pilih yang sesuai. Oke, kita sudah selesai menginstal Windows 7 menggunakan virtual machine VirtualBox. Terima kasih. Oke semuanya, demikian video tutorial instalasi Windows 7 di virtual machine VirtualBox dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam proses perekaman. Sampai jumpa dan terima kasih.